Dari yang pertama itu ada kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikologi dari Universitas Harvard, pada tahun 1983. Teori ini menyatakan bahwa kecerdasan tidak bersifat tunggal seperti yang diukur dalam tes IQ, melainkan terdiri dari berbagai jenis kecerdasan yang masing-masing mencerminkan kemampuan individu di bidang tertentu. Setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang unik, yang memungkinkan mereka untuk menonjol dalam bidang-bidang tertentu dan mungkin memiliki kelemahan di bidang lainnya. Yang kedua itu ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah salah satu dari 8 jenis kecerdasan yang diidentifikasi oleh Howard Gardner dalam teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan menangani pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang makna hidup, tujuan hidup, kematian, dan makna dalam konteks yang lebih luas. Adapun rencana kegiatan dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual maupun eksistensial dapat dilakukan dengan mengajak anak untuk melakukan praktek sholat duha dan juga mengenal tata cara sholat duha tersebut. Pertama-tama, kami menjelaskan terkait sholat duha dan tata cara sholat duha. Kemudian memberikan waktu kepada anak untuk bertanya terkait apa yang mereka belum pahami. Selanjutnya, melakukan praktek sholat duha secara bersama-sama. Selanjutnya, ada kegiatan yang dipilih. Pada penelitian ini, kami menggunakan kegiatan berupa praktek sholat duha dan mengenalkan tata cara sholat duha dengan menggunakan media puzzle. Dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan eksistensial dapat dipengaruhi oleh aktivitas keagamaan seperti sholat duha, yang dimana dengan pembiasaan sholat duha dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kecerdasan eksistensial. Dengan dilaksanakannya praktik sholat duha akan berdampak baik bagi anak, karena dengan melalui itu anak bisa mengetahui bahwa bukan hanya sholat wajib saja yang dilaksanakan, akan tetapi sholat duha juga dilaksanakan walaupun hanya bersifat sunnah. Oke, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut, di sini kakak mau perkenalkan diri dulu. Nama kakak Rizka Gani. Di sini juga ada kakak Kasih Apriliana. Ini udah pernah kenal sama kakak belum? Belum ya. Ya udah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit bagaimana tata cara sholat duha. Siapa yang udah tahu apa itu sholat duha? Udah ada pernah dengar enggak sholat duha? Udah pernah ngerjain belum sholat duha? Belum ya? Belum? Nah, jadi kalau sholat duha itu hukumnya sunnah ya. Kalau misalnya kalian mengerjakan sholat itu kalian akan mendapatkan pahala. Siapa yang mau mendapatkan pahala? Pasti mau kan? Pasti mau kan? Aku juga, kakak juga pengen dapat pahala. Makanya kita laksanakan sholat duha itu supaya kita dapat pahala. Nah, kalau dikerjakan itu dapat pahala. Nah, kalau tidak dikerjakan itu tidak apa-apa. Sebaiknya dikerjakan, soalnya kan ada pahala. Nah, sholat duha ini dilaksanakan itu sebelum matahari terbit sampai menjelang waktu zuhur, sampai menjelang kita sholat zuhur. Nah, nanti kalian tengok keluar, kalau pagi itu udah ada tuh kayak matahari. Nah, itu udah bisa sholat duha dilaksanakan sesudah subuh. Nah, di sini kalian udah lihat kan? Di sini ada tata cara sholat duha. Di sini ada gambar apa ya? Gambar orang lagi sholat. Nah, di sini ada tata caranya. Yang pertama itu di sini ada puzzle ya namanya. Kita buka dulu ya. Baiklah, di sini kan banyak tuh tata cara sholat berserta gerakannya. Kalian udah belum tahu kan gimana caranya? Nah, sebelum lanjut, di sini kakak mau tanya,
Ada yang masih belum paham nggak? Apa itu salat duha atau tata caranya gimana, terus dikerjakannya kapan, dan pas dikerjakan itu nggak apa-apa gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya ke tangannya. Oh iya, Ada Alifa. Siapa namanya? Oh, kalau tidak sholat duha dosa enggak? Jadi sebenarnya tuh tidak dosa, tapi sebaiknya kita melakukan sholat duha. Kalau kita tidak melakukan sholat duha kan tidak berdosa. Nah, kita harus mendapatkan pahala nih. Gimana cara mendapatkan pahala? Pas pagi itu ya kita melakukan sholat duha, kita akan mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala yang besar tuh. Allah jadi cinta sama kita, terus juga menghilangkan dosa-dosa kita ya gitu. Nah, adik-adik ada yang mau bertanya lagi nggak? Iya, Siapa namanya? Iya. Nah, jadi sholat duha itu dilaksanakan setelah matahari terbit hingga menjelang waktu sholat zuhur. Sholat zuhur ini jam berapa? Jam 12. Berarti sebelum jam 12 itu masih bisa sholat duha. Kita kan di sini mau belajar tata cara sholat duha. Sebelum kita praktek sholatnya, sebaiknya kita mengetahui dulu gerakan-gerakan pertamanya apa, setelah itu apa, setelah itu apa. Nah, di sini kami membuat ada cara-caranya, tata caranya. Kalian bisa lihat ini dari 1, ini dari 2, dari 3. Siapa yang mau membuka dari 1? Siapa yang buka duluan? Iya, Oke, betul. Aulia. Kalian ya, buka dulu dari 1-nya itu apa. Nah, ini kan 1 ini baca apa nih? bacaannya Niat. niat. Nah, jadi sebelum kita melakukan itu, kita harus baca niat dulu. Niatnya gimana, Kak? Niatnya itu Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunatat duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi setelah niat, kita lakukan gerakan yang kedua, yaitu yang ini. Siapa yang mau buka? Siapa yang buka? Gerakan kedua itu ada takbiratul ihram. Nah, di gerakan ini ada gerakannya seperti apa, Kak? Gerakannya itu seperti di gambar ini Di ya. gambar ya. Jadi gerakan kedua ini yaitu mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung ke sini. Gerakan tiganya Gerakan itu ketiga. seperti ini. Dari yang seperti ini, Allahu Akbar. Nah, Nah, gerakannya bacaannya seperti ini. gerakannya seperti ini ya. Buka lagi, Kak. Itu ada membaca doa iftitah. Kan kita udah sampai nih ke gerakan ketiga. Ini gerakan ketiga tadi kayak mana gerakannya? Nah, iya betul. Jadi tangannya ke sini ya. Selanjutnya kita masuk nih ke gerakan yang keempat. Itu ada gerakan yang keempat. Ada yang mau buka? Nah, boleh. Nah, yang keempat ini ada gerakannya ruku seperti yang digambar. Boleh dilihat di gambar ya. Nah, kayak gini. Udah yang tahu? Ini ya. Lanjut ke gerakan yang ke-5. Itu ada di ujung. Setelah ruku kita lakukan lagi. Iya, betul. Gerakannya yang seperti ini, seperti yang dicontoh. Namanya apa nih, Kak? Nah, ini Namanya iktidal. tidak, namanya dengan gerakannya seperti ini ya. Lanjut untuk gerakan yang ke-6 itu ada yang seperti ini. Namanya apa ya, Kak? Ini boleh dibuka, Kak? Ya boleh. Ya, boleh buka. Boleh buka. Namanya adalah sujud. Sujud yang pertama ya kita. Nah, habis sujud ini kan gerakannya seperti ini. Habis sujud itu ngapain lagi, Kak? Nah, kembali lagi duduk seperti ini. Namanya apa, Kak? Nah, duduk antara dua sujud.
habis ini dengan setelah gerakan ini kita nyambung gerakan yang seperti ini. Nah setelah seperti ini nyambung lagi sujudnya kembali, sujudnya kembali, sujud keduanya udah tahu kan, sujudnya seperti ini ya. Lanjut setelah itu kita baru nih berdiri lagi, ngulang dari sini, Ngulang dari awal. kita ngulang dari awal seperti yang dari awal tadi. Mana ya? Iya, habis niat itu apa ya? Kayak apa ya yang tadi? Yang itu enggak? Nah, yang ini kita ngulang seperti ini lagi. Dan sampai seterusnya. Habis ini kita ngapain? Tuh? Kayak gini gitu. Baca lagi bacaannya. Habis kayak gini kita langsung ruku. Setelah ruku kita berdiri lagi. Habis itu baru sujud, duduk di antara dua sujud. Habis itu sujud lagi. Nah habis sujud ini kita langsung ke sini, karena ini sholat duha dilaksanakan cuma 2 rakaat. Yang selanjutnya itu ada duduk tahiyat akhir. Seperti ini ya contohnya, ini sama yang sebelah. Ini kan beda sama duduk yang kayak ini tadi. Ini kan bentar. Kalau duduk yang tahiyat ini itu tahiyat ada akhir itu jarinya ya, menunjuk seperti gambar ya. Dilakukan orang ini. Berarti di tahiyat akhir ini ada ininya, gerakan nunjuk gitu. Habis nunjuk kita ngapain lagi Kak? Baru apa ini namanya? Coba buka. Nah, mengucap salam. Mengucap salam itu kemana dulu? Ke kanan dulu, baru ke kiri. Nah, jadi adik-adik, itulah tata cara sholat kita yang mau kita kerjakan nanti. Tapi kita prakteknya nanti ya. Habis ini kita langsung praktek sholat duha. Oke? Ada yang mau? Boleh nih untuk adik-adik yang mau nyusun Ya. puzzle. Siapa yang mau nyusun kembali? Yang pertama itu Niat. gerakannya apa? Niat itu gerakannya Ini gimana cari ya? niatnya, gerakan boleh. Coba pasang. Pasang. Iya. Iya betul. Selanjutnya boleh ada yang itu. Takbiratul ihram. Iya betul. Selanjutnya apa ya? Mana ya? Habis ini ya. Membaca doa iftitah. Baca Mana ya? Gimana ya? Iya betul. Selanjutnya apa lagi ya? Habis ini Selanjutnya ruku. Itu kayak mana gerakannya Kak? Mana Gimana ya? ya? Oh iya coba, betul. Coba. Mau enggak? Pas enggak? Betul. Habis itu apa lagi? Sujud. Mana Sujud. Sujud. Oh bukan ya? Ini. Tidak. Gerakannya? Ya. Oh iya betul. Pasang pasnya. Nah, habis itu kita ke sujud. Nah, gimana tadi gerakan sujudnya? Ya. Iya, coba Mas. Oh, kebalik kayaknya. Ini ya, ceritanya. Nah, sujud. Habis sujud tadi ngapain lagi tuh? Duduk kan, duduk. Iya. Iya. Betul. Habis itu kan sujud lagi tuh katanya, sujud kedua ya, Sujud kedua. Ya. Jadi pasang. Selanjutnya yang ini setelah sujud yang kedua kan tadi ada ini duduk tahiyat akhir kan. Tadi ada yang nunjuk gerakannya. Habis nunjuk tuh kira-kira ngapain lagi ya kita? Iya, habis itu apakah ya. kita ternyata mengucap salam nih, kemana dulu? Ke kanan, berarti ke kanan dulu. Habis ke kanan baru ke kiri. Yeay, terpasang. Nah, jadi adik-adik itulah tadi tata cara gerakan sholat duha. Harap kalian udah ini ya, udah tahu sedikit tentang tata cara sholat duha. Langsung saja apa kita prakteknya ya? Ada yang mau? Siapa mau praktek sholat? Praktek sholat.
Oke, nanti kita Nanti praktek kita ya. praktek ya. Tadi sebelumnya sudah mengenal gerakan sholat duha. Sudah pada tahu kan gerakan sholat duha? Nah, selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan praktek sholat duha. Nah, langsung saja kita mulai ya. Tadi kita sudah melaksanakan praktek sholat. Nah, kita sudah belajar tentang tata cara sholat duha juga, praktek sholat duha juga. Terus dari situ ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tentang sholat duha. Apakah ada yang belum paham? Siapa yang belum paham terkait gerakan sholat duha atau tata caranya atau gimana? Boleh yang mau bertanya, yang mau menanyakan? Tunjuk tangannya yuk. Tunjuk tangannya. Ya, Aulia, boleh? Mau nanya apa? Kak, kapan sholatnya? Oke, jadi sholat duha itu dilaksanakan setelah matahari terbit sampai sebelum waktu sholat zuhur. Tadi kan waktu sholat zuhur itu jam 12, jadi sebelum batas sholat duha itu sampai sebelum jam 12. Sudah bisa mengerti? Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Oke. Kalau nggak sholat duha dosa nggak? Sholat duha itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan itu tidak apa-apa. Jadi lebih baik dan dianjurkan itu sholat duha, dikarenakan kita mendapat pahala. Siapa yang ingin mendapat pahala? Jadi kita harus melaksanakan sholat duha. Halo teman-teman, jadi sekian dari tata cara sholat duha dan praktek sholat duha yang kami lakukan. Terima kasih. Bye. Bye.